pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen phobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang Salam Elechem, Bisem, Yeshua, Hamasiah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana kemudian Ibu Sri ini ya memohon maaf ya, dan juga tentu saja dari netizen dan beberapa pihak ya, termasuk pemuda Batak Bersatu meminta agar memang dipecat secepatnya dan ditindak ya seberat-beratnya. Kenapa? Karena memang ini adalah seorang PNS yang seharusnya mengayomi, menjadi contoh untuk masyarakat biasa. Nah teman-teman sekalian, yang kita mau sampaikan begini. Ibu ini harus benar-benar sadar. Seandainya diberlakukan untuk umat Islam, yang dimana Islam itu jadi minoritas. Misalnya di NTT, atau misalnya di Bali, atau di Papua, atau di kantong-kantong Kristen yang begitu banyak Kristen dan Islam menjadi mayoritas. Lalu dipersulit pembangunan masjidnya, dipersulit tentang musola, doa mereka diganggu, pengajian-pengajian diganggu. Kira-kira perasaan ibu seperti apa sih? Ya, jadi otomatis kan kamu akan merasa terkucilkan, dan itulah yang dirasakan oleh orang Kristen yang Anda jolimin, Bu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengar bagaimana kemudian dia minta maaf dan juga orang-orang Batak ya menyerukan supaya dipecat dan diadili seadil-adilnya. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar! Allah Akbar! Udah pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen phobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang masih percaya kita negara Pancasila? Wong diskriminasi aja didukung negara kok. Padahal gue nggak pernah denger ada penolakan masjid di NTT atau di Bali yang di sana Muslim jadi minoritas. Gua kira Indonesia takutnya sama Tuhan. Nggak taunya malah takut sama orang Kristen lah, sama gereja lah, sama sekolah lah. Kalau udah gini, ya harus dilawan. Masa negara tunduk sama kelompok intoleran? Sabar, kan masih ada Menteri Agama. Atau jangan-jangan masih ngurusin konflik PKB ya? Ya, semoga berita ini bisa cepat viral. Sekolah bisa dibuka, para anggota DPRD bisa dicopot karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Indonesia emas, minoritasnya cemas. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang.
Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN di Sparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Udah pernah kalian klarifikasi sambil minta maaf ke ibu ini? Udah pernah belum? Mau? Mau? Biar ku viralkan kalian. Aduh ibu. Itu makanya Bu, sebelum melakukan tindakan ya, dipikir-pikir dulu ya. Itu orang punya Tuhan Bu. Sekali turun tangan Tuhan yang bersangkutan habis Ibu. Kita itu semua punya Tuhan, kita itu punya apa namanya, punya sesembahan gitu loh ya. Jadi jangan pernah kita melakukan hal yang jahat, maka sesuatu yang jahat itulah yang kita terima. Ya, kenapa aku bilang yang jahat kita terima? Iya, komentar pedas dari netizen yang kau terima kan? Dari semua komentar hampir 98% mengatakan pecat. Ngeri kali memang. Biar tahu kalian ya, jangan pernah coba main-main sama netizen Indonesia. Maaf ya untuk bapak-bapak yang ada di kepolisian ya. Bukan hanya ormas yang mempunyai fungsi sosial kontrol, kami netizen juga Pak. Bahkan lebih ngiri. Sekali bergerak semua. Nggak ada cerita, nggak bisa direm mulut kami ini. Jadi sebelumnya ya kita dengarkan dulu klarifikasi ibu ini di samping bosnya, karena beliau mengadakan melakukan klarifikasi di samping Bapak Wali Kota. Biar kita dengarkan dulu ya. Usia makin bertambah bikin muka kusam dan muncul tanda penuaan. Baru Nivea Men Vitamin Scrub dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.